wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devliana Aurelin, NIM 1806003, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan saya yang dibimbing oleh dosen Bapak Haris Setia Putra, SEMSI. Saja ke materi yang pertama, yaitu peranan aspek pemasaran. Nah, peran aspek pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai surplus, menetapkan harga menarik, dan mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Nah, dalam pemasaran ada 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menghasilkan produk yang tersedia di mana-mana dan harga murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan menyerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, promosi, dan ciri-ciri yang terbaik. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Nah, konsep penjualan ini berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkannya begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang lebih agresif. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima itu ada konsep pemasaran global. Konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategi. Kita lanjut ke materi yang kedua mengenai unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. Yang pertama ada penetapan pasar. Dalam strategi pemasaran ini sangat penting dan menjadi awal mula bagi semua upaya, yaitu segmentasi pemasaran, yang artinya segala upaya untuk mengelompokkan pasar. Hal ini untuk semakin memudahkan tentang bagaimana kita memperlakukan pasar, karena apabila modal sangat sedikit maka akan kepayahan jika harus melakukan pendekatan secara bersamaan kepada seluruh masyarakat. Segmentasi pasar merupakan langkah awal dari strategi pemasaran agar produk benar-benar dapat diformat sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua ada perencanaan produk. Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang sudah siap lepas di pasar, perusahaan perlu menyusun perencanaan produk yang akan Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang sudah siap lepas di pasar, perusahaan perlu menyusun perencanaan produk yang akan disesuaikan dengan target pasarnya, misalnya menentukan volume produk, kemasan iklan, dan tokoh dalam iklan. Yang ketiga ada manajemen harga. Manajemen harga ini merupakan salah satu bentuk upaya yang paling strategis dan mengawali
persaingan. Bisa berawal dari perhitungan, yang matang secara internal, kemudian dibandingkan dengan harga dari pasar pesaing. Yang keempat ada proses distribusi. Proses distribusi merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga terdapat tiga pihak yang harus dipuaskan, yaitu yang pertama ada produsen utama, yang kedua ada agen atau reseller, yang terakhir ada konsumen. Yang kelima ada komunikasi dan promosi efektif. Dalam hal komunikasi ini menjadi lini yang serius, karena hal ini akan menjadi awal pertemuan atau awal hubungan berupa informasi, yang mana komunikasi ini merupakan pendekatan dari pendekatan pemasaran, hubungan relasi dan penjualan langsung. Baiklah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu rencana pemasaran produk saya ketika saya membuat usaha. Yang pertama itu saya harus menentukan lokasi. Nah, saya menentukan lokasi yang strategis untuk membuka usaha. Seperti misalnya saya ingin menjual produk makanan, berarti saya harus membuka lokasinya itu di tempat yang berpemukiman yang banyak. Dan yang kedua, saya harus menentukan target pemasaran saya. Dimana jika membuat produk makanan berupa, misalnya saya akan membuat sosis bakar, saya harus tahu yang akan membeli produk saya ini siapa, dan saya kedominannya ke siapa. Misalnya saya kedominan menjual produk saya ini dominan ke anak-anak dan remaja, karena rata-rata anak-anak dan remaja menyukai cemilan yang kekinian. Dan yang ketiga itu bagaimana saya memasarkan produk saya nantinya itu, saya akan menjual di depan rumah, atau membuka kedai di depan rumah, dan menjualnya melalui media sosial, dan saya akan membuat pamflet yang menarik, dan kemudian saya promosikan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.